Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suliswati, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Pati. Kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari modul filosofis Ki Hajar Dewantara, saya merasa bahwa saya melakukan pembelajaran yang berpihak kepada guru. Murid yang saya ajari harus ikut kehendak saya. Tetapi setelah mempelajari modul filosofis Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwasanya anak itu merupakan suatu hal yang unik, suatu hal yang beragam, yang harus dihargai, yang harus dihormati, dan harus dimerdekakan baik dalam pembelajaran maupun dalam kegiatan yang lain. Memberikan kebebasan kepada anak dengan pembelajaran berpusat pada anak akan membuat anak merasa merdeka dalam belajar. Segala bakat, minat, dan kebutuhan anak akan tersalurkan dengan baik. Pemikiran Ki Hajar Dewantara menjelaskan 1. Konsep diri terhadap murid. Murid itu hal yang unik, mempunyai keanekaragaman yang berbeda-beda. Mereka berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Dari sinilah saya mengetahui antara murid saya yang satu dengan murid yang lainnya itu memiliki karakter yang berbeda karena mereka tinggal di alam yang berbeda. Ada yang tinggal di desa dan ada pula yang tinggal di pesisir pantai. Dari pembiasaan pun mereka juga berbeda pula. Sedangkan murid juga dipengaruhi oleh kodrat zaman. Dari zaman dahulu dan zaman sekarang berbeda pula. Karena zaman dahulu semua serba terbatas. Tetapi kalau zaman sekarang, murid lebih berpengalaman dan guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, kita harus mendekati siswa dengan kecakapan abad 21. Yang kedua, berpihak pada murid. Pendidikan harus memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak. Oleh sebab itu, kita sebagai guru harus melihat bagaimanakah kebutuhan siswa, bagaimanakah minat anak. Nah, kita akan menyadari betapa pentingnya pendidikan bagi anak. Sebagai catatan bagi para pendidik untuk dapat merancang proses pembelajaran di kelas dengan memberikan kebebasan merdeka belajar kepada anak. Yang ketiga, pendidikan sebagai penuntun. Pendidik itu menuntun murid dan menghamba pada murid. Apa yang dibutuhkan anak, apa yang diinginkan anak, seperti apa, kemampuan mereka bagaimana, itulah yang menjadi catatan kita sebagai seorang pendidik. Sebagai seorang pendidik atau guru, kita harus menuntun dalam arti memberi arahan agar anak tidak kehilangan arah untuk belajar dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar, serta guru dapat menuntun murid dalam mengembangkan potensi pada dirinya. Yang dapat saya terapkan yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah 3 trilogi pendidikan, yaitu Engarso Song Tulodo, yang artinya pendidik di depan memberikan contoh. Pendidik di depan memberikan contoh yang baik kepada peserta didiknya agar ia mampu dalam mengembangkan potensi bakat dan minatnya. Yang kedua, Engars Madyo Mangunkarso,
pendidik di tengah membangun semangat. Yang artinya pendidik berada di tengah membangun semangat kepada peserta didiknya. Gimana peserta didiknya agar dapat bersemangat untuk belajar, sedangkan guru harus menyediakan media-media yang menarik bagi anak agar anak itu senang. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, yang artinya pendidik di belakang memberikan dorongan. Pendidik di belakang memberikan dorongan kepada peserta didiknya agar peserta didiknya tidak patah bersemangat untuk belajar dan menggali apa yang ada pada dirinya sesuai bakat dan minatnya masing-masing. Demikianlah kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang saya pelajari dari pemikiran Ki Hajat Dewantara. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.